jaga kondisi fisik. Pertama kita harus melakukan olahraga teratur, Pak. Nah, olahraga teratur teman-teman sekalian, aktivitas fisik ini tidak hanya baik dari untuk fisik, tapi juga untuk meningkatkan suasana hati dan mengurangi stres, Pak Arif. Oke, betul. Nah, jadi Betul. olahraga teratur itu seperti apa? Nah, olahraga teratur itu adalah olahraga yang bagaimana olahraga yang bisa menyesuaikan menyesuaikan fisik kita, Pak. Jadi jangan sembarangan olahraga juga gitu. Kalau perlu, kalau kita punya spend money segala macam, kita bisa konsultasi dengan dokter. Seperti apa olahraga yang cocok untuk kita gitu. Tapi kalau kita tidak ada uang lebih lah gitu ya, ya kita mungkin bisa melakukan olahraga teratur. Jadi itu bisa, Pak. Jadi olahraga itu harus teratur, Pak. Minimal itu kita lakukan itu seminggu 4 kali, Pak. Oke, Pak. Nah, 1 jam pun nggak masalah. 1 jam kalau 7 kali dalam seminggu pun itu lebih bagus. 1 jam cukup jalan kaki itu bagus, Pak gitu. Jadi lakukan olahraga yang teratur. Kedua, Pak Arif, yaitu pola makan yang sehat. Nah, kalau Pak Arif atau rekan-rekan sekalian olahraganya itu sudah kuat, sudah bagus, tapi makannya tidak dikontrol. Yang kan saya ini pernah baca, dokter mengatakan kalau dipresentasikan 100% itu sebenarnya yang paling bagus itu adalah mengontrol 70% itu adalah mengontrol pola makan, Pak Arif. Pola makannya sekalian. ya? Nah, jadi 70% itu kontrol lah pola makan, 30% baru olahraga. Nah itu, walaupun olahraganya seminggu cuma 2 kali, tapi pola makan dikontrol, ya insya Allah kita akan fit selalu gitu. Yang ketiga adalah tidur yang cukup, Pak Arif. Nah, tidur yang cukup. Jadi tidur itu ada ranknya. Kalau kita yang usia 30 sampai 40 tahun ini, kita wajib tidur minimal itu 6 jam per hari atau 7 jam. Nah, karena itu penting sekali untuk memulihkan energi kita. Nah, memulihkan stamina energi kita supaya tetap fresh kembali. Caranya pertama adalah teknik relaksasi. Lakukan meditasi tahu, Pak Arif? Oke. Nah, lakukan kita meditasi. Saya biasanya itu meditasi, tapi tergantung mood orang sendiri ya. Jadi orang itu punya passion sendiri untuk meditasi. Kalau saya kebiasaan, Pak Arif atau rekan-rekan sekalian, untuk relaksasi saya di rumah itu tiap pagi itu selain saya mutar setengah jam itu saya mutar biasa lantunan ayat suci Al-Quran. Kemudian saya hidupi TV untuk ini musik-musik relaksasi. Saya coba tarik napas dalam-dalam, hembuskan 3 kali saja itu akan terasa energi positif akan mengalir dalam pikiran kita. Karena itu sudah saya terapkan seperti itu gitu. Jadi meditasi itu penting ya untuk menenangkan pikiran. Hobi yang menyenangkan, melakukan hobi yang menyenangkan, alokasi waktu melakukan aktivitas yang santai seperti baca buku, melukis, dan dengeran musik. Nah, tergantung hobi kawan-kawan sekalian. Nah, hobi Pak Arif misalnya tadi main musik gimana, silakan. Nah, itu penting itu. Ada yang mancing segala macam, ada yang naik gunung. Jadi lakukan hobi yang menyenangkan, Pak Arif. Kawan-kawan demikian juga ya gitu. Lagi lakukan hobi yang menyenangkan sesuai dengan passionnya sendiri. Kemudian ini yang paling penting, Pak Arif. Ini penting nih, waktu untuk diri sendiri. Nah, kadang ini teman-teman yang bagi yang menikah segala macam ini sekedar tips ya bagi ibu-ibu atau para istri gitu ya. Jadi ketika kalian menampakkan suami kalian ingin menyendiri, mengopi sendiri atau itu jangan diganggu. Itu kadang pria itu butuh itu, dia butuh sendiri. Nah, jangan kalau perlu istri mensupport dengan menyajikan kopi panas, terus pisang goreng, itu penting. Tapi kalau dia sambil mendengarkan tausiah, kaji-kajian atau lagi membaca Alkitab segala macam, itu biarkan dia menyendiri gitu. Jelas, mungkin semua orang sudah tahu. Dekatkan diri pada Tuhan, lakukan ibadah rutin, berdoa, merenungkan firman Tuhan untuk mendapatkan ketenangan batin dan kekuatan spiritual. Oke. Nah, di sini harus kita ketahui bersama kawan-kawan sekalian. Kita harus tahu tujuan kita hidup, Arif. Apa itu, Pak Zulhamid? Ada saya baca sebuah hadis mengatakan, Allah SWT mengatakan, tidaklah kuciptakan manusia dan jin. Tidaklah kuciptakan manusia dan jin di muka bumi ini
karena untuk mengabdi dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Artinya apa? Artinya hidup kita ini hanya kita diciptakan di muka bumi ini untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau muslim itu ya sholat. Habis sholat itu kewajiban kita sholat 5 waktu. Habis sholat itu ya di sela-sela waktu sholat itulah kita menyari duniawi tadi. Habis itu kita sholat lagi, ya gitu aja. Nah itu. Jadi tanamkan pada diri kita bahwasannya hidup di dunia ini sebentar. Yang lama itu adalah hidup dia di akhirat, kawan-kawan sekalian. Jadi pepatah bilang, kau kejarlah dunia, dia akan menjauh. Tapi kejarlah akhirat, dia akan mendekat. Praktekkan rasa syukur. Nah, ini penting dalam hidup kita. Mungkin kita tanpa kita sadari, Pak Arif atau kawan-kawan sekalian, kita orang Asia atau orang Indonesia termasuk bersyukur tinggal di Indonesia. Ini bahas masa Indonesia dulu nih. Kenapa gitu? Kenapa kita harus bersyukur, saya bilang? Coba kawan-kawan sekalian berpikir tinggal di Eropa ataupun Timur Tengah sana. Di sana rawan konflik, Pak. Sorry, ini Timur atau Tengah, Pak? Iya, Timur Tengah, Pak. Timur Tengah ya? sama Eropa sana, Pak. Timur Tengah yang mana ini? Nah, itu rawan konflik. Itu rawan konflik. Kalau kita, alhamdulillah, negara kita benar-benar negara yang baldatun, toibatun, warobun, gofur. Nah, jadi itu. Betul. Jadi benar-benar mulai dari udaranya, mulai dari tanahnya, mulai dari tata krama orangnya, budaya, culture-nya, dan lain-lainnya, kita termasuk bersyukur. Tidak lupa setelah kita bersyukur adalah ini, kita harus, kawan-kawan sekalian, harus di balik syukur itu harus harus ini ya, sedekah, Pak. Nah, itu tadi, itu kadang kita lupa. Sodakoh itu bahasa Arab, Pak. Iya. Nah, ini bahasa Indonesia gitu. Nah, itu. Jadi sedekah, kawan-kawan sekalian. Jangan lupa, 2,5% dari gaji kawan-kawan sekalian adalah milik atau hak orang lain. Itu penting. Sedekah tadi penting. Jadi banyak sekali cerita-cerita sedekah yang benar-benar, karena banyak petua-petua mengatakan sedekah itu bisa memperpanjang umur, bisa menambah rezeki. Ya, itu benar memang. Karena sekali kita bersedekah segala macam, tanpa kita sadarin, energi positif kita itu mengalir. Nah, kemudian makna hidup. Jadi makna hidup yang saya bilang tadi, kita harus benar-benar bisa memberikan, memotivasi diri sendirilah. Motivasi sendiri untuk agar hidup kita lebih berwarna. Mengembangkan diri, belajar menerima diri, kenali diri sendiri, terima kelebihan dan kekurangan, serta tetapkan tujuan yang realistis untuk diri sendiri. Nah, ini penting yang saya sampaikan tadi, Pak Arif atau kawan-kawan sekalian. Jadi orang tua kita, kakak kita, adik kita, leader kita, atasan kita, segala macam hanya bisa memotivasi, Pak. Yang menentukan nasib, umur, ajal, panjang umur kita adalah kita sendiri. Jadi kita harus bisa memotivasi diri sendiri. Kita harus bisa membaca, bercermin, mana kelebihan aku, mana kelebihan saya. Itu yang ditonjolkan. Oh, kekurangan aku apa? Kekurangan saya apa? Nah, itu diimprove, dikurangi. Kekurangan tadi jangan diimprove, Pak. Dikurangi. Kelebihan tadi ditonjolkan, diimprove, dimotivasi kembali. Gitu. Kemudian saya memotivasi diri sendiri. Jadi habis subuh itu saya jalan olahraga berkeringat 30 menit, Pak Arif. Terus saya benar-benar depan pintu rumah tuh saya pastikan berdoa, Pak. Di depan pintu rumah saya berdoa dalam hati segala macam, mudah-mudahan beri keselamatan, kesuksesan, dan ini tidak lupa saya ini menepuk kaki kanan saya 3 kali ke bumi. Gimana itu, Pak? Gini, Pak. Dan dalam hati saya mengatakan dalam diri saya, apa itu, Pak Zulam? Julham, kau the best. Julham, kau the best. 3 kali. Oke. 3 kali rekan sekalian. Julham, kau the best gitu. Itu dalam hati saja gitu. Kalau tidak dia sangka orang gila nanti. Julham, kau the best. Julham, kau the best itu. Oh, dia tanamkan dalam hati ya. Dalam hati. Nah, saya berdoa, saya pakai sabuk, saya kerja. Udah, itu saya lakukan secara kontinu, terus-menerus gitu. Nah, jadi itu salah satu tips dari saya untuk bagaimana kita bisa mengembangkan diri dan bisa memotivasi diri sendiri. Nah, terakhir, karena waktu sudah dibatasin,
Kalau teman-teman kewalahan atau tidak bisa untuk bagaimana cara motivasi dengan macam, teman-teman bisa cari bantuan profesional seperti coach atau apa, atau ikuti training motivasi lainnya, gimana itu penting. Atau banyak baca buku, banyak di Google dan lain-lainnya untuk bagaimana motivasi diri sendiri, ya itu. Bagaimana kita tetap fresh, tetap bugar dalam beraktivitas. Sementara kita kan masuk malam, kerjanya malam, pulangnya subuh pagi gitu ya. Ya. Pertama yang paling penting yang saya bilang tadi adalah kita harus cukup mengkonsumsi makanan yang bergizi tadi saya bilang tadi. Oke, Pak. Protein, jangan lupa protein, makan teratur. Kemudian pastikan kita banyak minum air putih tadi, dan kalaupun kita perokok itu diharapkan teman-teman ngurangi rokoknya atau ngopinya tadi. Kalau bisa dihilangkan, bukan ngurangi, dihilangkan gitu. Nah, kalau perlu dihilangkan ngopinya, baru kita setelah makan. Nah, tipsnya setelah kita makan itu jangan langsung tidur. Nah, ini tips dari saya nih, jangan langsung tidur. Karena perlu kita kenyang, kita harus jeda dulu sejam atau 2 jam baru kita boleh tidur. Jangan biasakan ketika kita habis makan langsung terlentang tidur, jangan. Karena kasihan usus kita, lama dia memprosesnya. Nah, jadi ketika kita sedang makan, kita duduk dulu, jalan atau beraktivitas seperti biasa di rumah. Setelah itu kita tidur yang normal di waktu waktu siang hari segala macam. Dan jangan lupa beribadah, kemudian beraktivitas kembali. Nah, itu sih yang penting. Kenapa? Energi gitu butuhnya selain bagaimana kita tip atau prima segala macam dalam bekerja, itu tidak kurang dari 70% adalah dari asupan yang kita makan. Nah, itu 30% baru dari pola istirahat kita ataupun pola olahraga kita gitu. Tapi kuncinya 70% dari pola makan kita. Nah, itu. Jadi itu sih jawabannya dari Pak Wahyu Nugraha. Sederhana, Mbak Almira. Kalau saya pribadi, saya berupaya bagaimana setiap manusia itu harus punya visi misi. Visi misi atau tujuan hidupnya tadi. Contoh saya bilang tadi, saya kerja di sebuah perusahaan gitu. Kan saya punya misi-misi, saya punya plan, punya target di sebuah perusahaan itu. Sebelum target saya tercapai, saya terus bagaimana walaupun rasa jenuh melanda, tekanan, pressure segala macam dalam dunia kerja, kita terus kita hadapin. Tapi kita bagaimana caranya bisa memotivasi diri sendiri. Caranya apa tadi? Kita harus ingat target kita apa tadi. Oh, target aku ini. Jadi aku harus tujuan aku ini. Jadi ketika ada hambatan, halangan segala macam, itu jangan menyerah. Itu langsung saja. Ya caranya tadi saya bilang tadi. Bagaimana kuatkan mental, fisik teman-teman sendiri, kesehatan mentalnya tadi, kesehatan jasmani dan rohaninya tadi. Nah, itu penting saya bilang tadi. Jadi tujuannya tadi. Tujuan kita harus tahu, karena kalau kita sudah ada tujuan hidup, insya Allah kita apapun tantangannya, apapun pressure segala macam, itu kita pasti tidak akan menyerah gitu Pak Arif atau Mbak Almira. Jadi harus benar-benar bisa memotivasi diri sendiri tadi. Betul sekali ya. Jadi terserah, kalau saya tadi saya katakan diri saya juramku the best dalam hati saya gitu. Nanti mungkin Mbak Almira lain, apakah teringat akan orang tuanya atau suami atau anak segala macam, atau teman yang butuh pengayoman dan lain-lain. Nah, itu yang buat kita motivasi kembali agar kita bisa produktif kembali gitu. Nah, itu bisa fresh kembali gitu. Jadi itu kira-kira jawabannya. Memang kondisi, makanya saya bilang tadi kita harus bagaimana kita bisa membangun atau mengelola stres kita mulai dari start kita bekerja itu. Dan itu tidak gampang yang saya katakan tadi. Kalau kita di KMS di sini punya culture atau budaya itu setiap pagi senam. Nah, kalau saya sendiri itu mengelolanya dengan kondisi kita yang produksi turun segala macam, terus kerjanya pun monoton gitu ya. Nah, caranya saya olahraga paginya dengan semangat tadi. Olahraga pagi dengan semangat, kemudian setelah olahraga pagi semangat, yaitu kita bangun hubungan antara
relasi kita, teman-teman kita sekerja. Jadi waktu kita meeting segala macam pun sempatkan jangan ini ya, jangan monoton juga kita membahas pekerjaan melulu. Nah, jadi ketika kita break segala macam, kita coba diskusinya itu dialihkan ke topik-topik olahraga ataupun isu-isu politik itu boleh gitu kan. Nah, isu politik, ekonomi saat ini itu boleh. Candan-candan tipis-tipis ya itu boleh. Itu sebenarnya tips atau cara memanage tingkat stres kita yang bagus tadi. Nah, itu tadi. Nah, kembali pada tujuan hidup tadi. Jadi jangan lupa yang saya sampaikan tadi, beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, insya Allah ketika orang selesai beribadah itu secara tidak langsung energi positifnya itu bagus. Contoh Pak Arif tadi habis sholat asar ya. Ya betul. Nah itu habis sholat asar pasti kelihatan dunia ini terang gitu kan. Tarang dunia. Tarang dunia ya, itu kalau bahasa Padangnya gitu, tarang dunia di benak itu. Itu seketika muncul tanpa kita sadari tadi. Nah, demikian Pak Nugroho masukannya gitu.